Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian. Kali ini masih kita akan membahas mengenai perkebunan kelapa sawit ataupun pertanian secara umum, tapi berkaitan dengan pertanyaan sumber daya manusia. Ada beberapa pertanyaan yang kita gabungkan, yaitu yang pertama ini, ini dari Pak, di saat ini di beberapa asosiasi petani sawit, kemudian orang yang diterjun di menjadi petani sawit itu kok backgroundnya kok tidak linear yang berasal dari sekolahnya dekat gitu, minimal pertanian. Ternyata tidak, hanya sangat kecil yang berkorelasi tadi, positif tadi, berkorelasi positif. Nah, ini beberapa petani sawit itu justru dari non pertanian, orang non pertanian yang banyak menggeluti. Itu ya. Pokoknya pendidikannya jauh lah, itu beda sekali. Nah, tetapi mengapa mereka ini bersemangat? Kemudian bahkan yang ada di dunia pendidikan juga tidak berkorelasi positif. Ya, sekolahnya sekolah tinggi ilmu perkebunan misalnya, itu juga tidak semua bekerja di sektor ini, di perkebunan gitu. Yang lain kerja di tempat yang lain, artinya nggak pas. Sehingga kadang apa yang diinginkan secara teknis jadi menjadi tidak pas atau menjadi belajar lagi, ya itu. Tapi itu tidak apa-apa. Karena apa? Ini akan menambah semangat untuk maju. Yang penting adalah sebetulnya kan semangatnya. Ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana Pak menjadi seorang planter sejati. Wah, ini bagaimana menjadi planter sejati. Ya, kalau sejati itu nanti tidak harus yang berkaitan, lebih bagus yang berhubungan langsung, lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan lain, menjadi planters yang sejati ini Pak, itu yang bekerja sebagai petani sendiri atau usahawan ataupun sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit, itu bagaimana syarat-syaratnya menjadi planter sejati itu tadi. Wah, ini pertanyaannya, menjadi planter sejati itu bagaimana? Jadi dari beberapa diskusi waktu yang lalu, menjadi planters dan menjadi yang lain sebenarnya itu adalah dari hati dulu, dari passionnya, dari hobinya, senangnya. Ya kalau udah senangnya itu nggak bisa dipaksa-paksa, itu pun udah rohnya, jiwanya itu ke perkebunan atau pertanian. Itu dulu. Nah, itu berarti dari faktor kesenangannya, passionnya, cintanya dulu, senang dulu. Menjadi planter sejati adalah senang dulu. Kalau udah cinta, udah senang, itu ceritanya lain, apapun dikerjakan. Bukan bidangnya tadi pun dikerjakan secara baik, secara tulus gitu kira-kira. Nah, itu dasar yang pertama. Ya kalau udah senang gimana? Senang berkebun, di tengah kebun senang, itulah syarat pertamanya. Senang dulu. Kalau yang lain-lain kan bisa dipelajari. Ini baik untuk punya petani, sebagai pekebun sendiri, maupun nanti bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ya, kalau mau dididik menjadi planters juga bisa. Buktinya banyak sekolah-sekolah yang melaksanakan itu. Baik langsung tidak langsung ya, ada yang memang formal, sekolah tinggi perkebunan ada. Kemudian ada yang memang sekolahnya itu magang dulu, kerja pindah-pindah di perkebunan, baru itulah
sekolah ya yang tidak langsung. Jadi kalau kita lihat menjadi planter sejati setelah senang tadi itu ada hal yang harus dipenuhi, ilmunya harus ditambah begitu. Jadi yang pertama adalah ini termasuk soft skill, yaitu karakter dan mental. Ya, karakternya dan mentalnya apa? Ya itu sebagai pantang menyerah, pantang semangat, daya juang tinggi ya, karena ini kan tempatnya di kebun yang sepi-sepi. Kalau sikap dan mentalnya tidak bagus ya nggak jadi planter sejati itu tadi, pasti akan lari yang gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi sikap mental dan karakter, disiplin, ya kan, pantang menyerah, namanya pantang menyerah. Itu yang sangat dibutuhkan. Mandiri, tidak cengeng, itu kuat pendiriannya kan gitu, semangat daya juangnya tinggi. Itulah kira-kira. Kedua, syarat yang itu tadi adalah syarat teknis. Nah, syarat teknis itu kemampuan ya. Jadi yang dibutuhkan apa? Jadi teknis tadi tentunya ya karena kita mau berkebun sawit contohnya ya, kita harus tahu teknis agronominya, budidayanya, hama penyakitnya, klimatologinya, nah gitu kira-kira. Itu teknis ya. Nanti gimana kalau tidak menguasai teknisnya, cara budidaya tanamannya itu sendiri? Bagaimana bisa mencari terobosan-terobosan mau meningkatkan produksi? Bagaimana mengatasi masalah? Karena ini pondasi ya, teknis, kultur teknis, mau nanam itu harus tahu kultur teknisnya, budidayanya lah. Ya, jadi yang kedua ya, jadi setelah basicnya itu tadi karakternya, mentalnya kuat, memang semangat, passionnya ada, suka tadi, baru kemampuan teknis mengenai budidaya harus tahu dulu. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah kemampuan teknis tadi berubah yang lain-lain. Contohnya apa? Sosial budaya, kemudian cara komunikasi, sosial ekonomi masyarakat, demografi dan sebagainya. Karena apa? Kita tidak hanya teknis saja di perkebunan itu. Nanti ada beberapa masalah-masalah sosial. Nah, itu yang terjadi. Jadi tadi saya bilang tadi komunikasi sosialnya bagus, cara ngomongnya, kemudian bergaul dan sebagainya. Ya, ini kemampuan yang kedua setelah masalah teknis. Yang teknis tadi bagaimana mupuknya, bagaimana panennya, bagaimana itulah yang pertama teknis. Kemudian ini kalau zaman sekarang udah berkembang kan ya harus tahu juga yang ketiga yang teknis ya. Itu setelah tadi budidaya, kemudian sosial kemasyarakatan, komunikasi sosialnya, sosial budaya. Yang ketiga adalah zaman sekarang karena yang dikelola itu luas mungkin itu harus juga mengenai administrasi keuangan, kemudian pelaporan internetnya bagaimana. Nah, itulah 3 komponen teknis tadi, 3 ya. Nah, selain yang karakter tadi yang pantang menyerah, itulah dengan menguasai ini mudah-mudahan ini akan antara teori dan praktek budidaya pertanian itu akan semakin dekat sempit teori dan prakteknya dan akhirnya akan sukses menjadi planter sejati itu tadi. Nah, setelah senang ya tentu hasilnya akan pasti lebih baik. Nah, jadi tidak hanya teoritis ya, kalau masih teoritis prakteknya ya kalau ada konflik dengan masyarakat itulah ilmu sosial budayanya gitu. Nah, kemudian untuk mencapai efisiensi tadi administrasi. Nah, itu yang bisa diterapkan juga bagi mereka yang mendalami menjadi petani atau wira swasta
perkebunan. Nah, dalam hal ini kelapa sawit, syarat-syarat itu ya harus dipenuhi. Ya, di mana dapatnya itu zaman sekarang lebih mudah lagi. Nah, contohnya cari di channel ini. Contohnya budidayanya bisa belajar di YouTube, kan begitu. Nah, sosial masyarakat itu termasuk ilmu yang dipelajari dan bakat juga itu, gitu. Bakat negosiasi dan sebagainya. Administrasi bisa dipelajari, kan gitu. Jadi ini akan mendekatkan, mengurangi gap antara teori dan praktek. Oleh karena itu di perusahaan ya itu tadi sering ditanyakan kami, Pak, kami sudah banyak turnovernya, banyak yang pindah masuk sini keluar sini masuk, pindah sini masuk, pindah sini gitu. Itu tadi. Nah, jadi kita rangkum ada beberapa pertanyaan sebenarnya mengenai SDM, sumber daya manusia di perkebunan kelapa sawit, dan intinya bagaimana mencetak atau menjadi planter sejati. Ya, planter sejati bisa jadi petani juga bisa, planter sejati sebagai pekerja di perkebunan juga bisa. Itu syarat-syaratnya itu tadi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk menjadi seorang planter sejati. Oleh karena itu informasi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam dari Dokter Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.